天南第一狂修所留遗址，对于我等元婴修士来说，都是难得的造化。诸位道友，出发吧。此处数万年前也算物资丰饶，不知从何时起，水源枯竭，黄沙漫天，已成不保之地。前面有点不太对劲，神识都不好使，肉眼还能瞧出什么？看我的定星盘吧。这沙阵似乎没那么简单。Melanjutkan dari episode sebelumnya, pertemuan dengan Marquis Nanlong berakhir dengan rangkaian persiapan penting. Marquis Nanlong dan lelaki tua, bermarga Yun yang berjubah putih, mendapatkan hak memilih pertama atas harta peninggalan Master Chang Kun. Tidak ada yang keberatan, karena keduanya adalah pendiri ekspedisi dan merupakan kultivator Nascent Soul, tahap menengah sehingga memiliki kekuatan dan pengalaman paling besar. Keberangkatan ditetapkan 2 hari kemudian, sebelum pameran dagang berakhir. Semua kultivator mengucapkan sumpah iblis, sebuah ikrar yang melarang mereka mengungkapkan informasi mengenai ekspedisi ini. Pelanggaran sumpah itu dapat mengguncang fondasi kultivasi seseorang. Han Li memperhatikan 2 pendiri ekspedisi itu. Meskipun jumlah mereka 7 melawan 2, Marquis Nanlong dan Si Tuayun tetap tampak percaya diri. Hanya mereka yang mengetahui lokasi, pasti harta tersebut, serta metode untuk menembus pembatas kuno yang menjaganya selama ribuan tahun. Sejak mencapai tahap awal, Nascent Soul, perkembangan kultivasi Han Li berjalan sangat lambat. Bahkan 300 tahun, kultivasi tidak cukup untuk mencapai puncak tahap itu. Namun dengan harta lembah iblis di depan mata, kesempatan untuk mendapatkan terobosan akhirnya terbuka. Selain itu, karena Wang Chan, tuan muda sekte roh hantu, ikut serta dalam ekspedisi, Han Li juga menyimpan tujuan lain. Jika ada kesempatan untuk menyingkirkan Wang Chan, ia tidak akan ragu. Di tempat lain, Wang Tianggu berjalan bersama Wang Chan dan Yan Ruyan. Wang Tianggu memperingatkan agar keduanya tetap dekat dan waspada karena Han Li masih menyimpan dendam. Wang Chan menyesali perbuatannya di masa lalu. Namun Wang Tianggu menenangkannya dengan mengatakan bahwa seni darah roh dapat membuatnya lebih kuat, terutama setelah melakukan kultivasi ganda dengan Ruyan. Meski begitu, ia memerintahkan mereka untuk selalu berhati-hati selama perjalanan ini. Keesokan harinya Han Li membeli berbagai material dan menyiapkan perlindungan bagi Mu Peiling. Ketika waktu keberangkatan tiba, seluruh anggota ekspedisi berkumpul di sebuah gunung terpencil. Marquis Nanlong memberi aba-aba dan mereka berangkat menuju dataran Mulan. Perjalanan melintasi 5.000 li padang pasir dapat ditempuh dalam kurang dari sehari oleh para kultivator Nascent Soul. Namun baru 1 jam berlalu, Si Tuayun tiba-tiba berhenti setelah merasakan sesuatu yang janggal. Han Li dan yang lainnya melepaskan indera spiritual mereka. Mereka segera menyadari bahwa angin besar di depan bukan fenomena alami. Han Li mendeteksi badai pasir raksasa setinggi 300 zang yang berputar seperti naga jahat. Marquis Nanlong mengenalinya sebagai teknik angin roh Mulan, tetapi kali ini kekuatannya ribuan kali lebih besar. Si Tuayun memperkirakan badai itu mengandung banyak prajurit mantra dan tidak mungkin dapat ditembus dengan kekuatan mereka saat ini. Setelah mempertimbangkan situasi, mereka memutuskan untuk menyelinap melewati sisi badai menggunakan teknik penyamaran. Mereka mengirimkan jimat peringatan ke benteng terdekat sebelum bergerak. Badai pasir segera menelan mereka, namun pusaran angin yang membawa prajurit mantra tidak mendeteksi keberadaan mereka. Setelah bergerak cukup jauh, Han Li tiba-tiba berhenti. Ia menyadari bahwa mereka sudah terlalu lama berada di dalam badai, tanpa bertemu satupun prajurit mantra. Selain itu, pemandangan di sekitar tidak berubah. Ini berarti seseorang telah memasang pembatas untuk menjebak mereka. Marquis Nanlong mengonfirmasi bahwa mereka telah terdeteksi dan tidak ada pilihan lain selain bertarung. Ke-9 kultivator Nascent Soul itu menyerang pembatas secara bersamaan. Han Li mengangkat tangan dan melepaskan 3 kilatan pedang biru azur, merobek pembatas itu seketika seperti kertas tipis. Setelah keluar dari pembatas, Han Li segera menyapu area sekitar dengan indera spiritualnya. Namun sejenak kemudian, matanya berkilat biru samar.
Ia menatap ke satu arah tertentu sebelum akhirnya mengembalikan ekspresinya seperti biasa. Markis Nanlong mengeluarkan harta pelacaknya, sebuah piringan giok merah pucat yang memancarkan cahaya samar dengan pola-pola menyerupai rasi bintang. Setelah memastikan arah, ia berkata singkat, "Ikuti aku," lalu melesat berubah menjadi cahaya keemasan. Semua orang mengikuti tanpa suara. Han Li berada di posisi paling belakang. Sebelum pergi sepenuhnya, ia sempat melirik sekali lagi ke arah yang membuatnya berhenti tadi. Sebuah senyum tipis dan dingin terulas di bibirnya. Tak lama setelah Han Li menghilang dari badai pasir, cahaya kuning menyilaukan meledak dari kedalaman gurun. Sebuah lubang hitam raksasa terbentuk, dan dari sana merayap keluar seekor serangga hitam sepanjang 20 meter. Tubuhnya dipenuhi mata majemuk, 2 tanduk runcing, serta sepasang taring panjang yang berkilat. Di atas punggung serangga Zui itu berdiri 3 Grand Sage bangsa Mulan. "Kita membiarkan mereka pergi begitu saja?" tanya salah satu dari mereka. Suaranya syarat kecemasan. Grand Sage berjubah hijau mendengus dingin. Formasi ilusi semacam itu tidak mungkin menahan 9 kultivator Nascent Soul. Mustahil suku pasir kuning kita mampu menjebak mereka. "Haruskah kita mengaktifkan bendera tanah iblis?" tanya seorang lagi. Wajah Grand Sage itu langsung mengeras. "Jangan bodoh, para leluhur sudah mengamanatkan bahwa bendera itu hanya boleh digunakan jika suku berada di ambang kehancuran. Grand Sage-mu yang memaksa kita datang hanya ingin menahan mereka." Begitu kedua pihak saling melemah, ia bisa muncul dan mengklaim semua prestasi itu. Prajurit Mulan yang diselimuti petir mengamati arah yang ditembus rombongan Han Li. Kereta angin roh milik suku angin surgawi sangat cepat. Mereka mampu menyusul para kultivator itu. Grand Sage hijau itu mengangguk perlahan, meski kerutan bingung masih tampak di dahinya. Namun pemuda yang pertama menerobos formasi itu. Dia sempat menatap tepat ke arah lubang persembunyian kita. Padahal, serangga Zui ini memiliki penyembunyian ruang tingkat tinggi. 2 kultivator Nascent Soul, tahap menengah pun tak akan bisa mendeteksinya. Tapi dia, kultivator Nascent Soul, tahap awal, dapat menemukannya. Dia pasti memiliki teknik rahasia atau harta probing yang sangat kuat. Sementara itu, Han Li terus mengikuti rombongan Markis Nanlong menembus badai pasir. Mereka terbang puluhan li tanpa bertemu satupun prajurit mantra. Peringatan jelas telah sampai kepada pasukan Mulan. Begitu keluar dari badai, seluruh rombongan segera terbang secepat mungkin, membelah langit seperti kilat. Mereka berhasil mengguncang pasukan depan, namun pasukan utama Mulan pasti segera mendekat. Jika tidak keluar dari wilayah gurun, sebelum pasukan itu tiba, nyawa mereka akan terancam. Kurang dari setengah hari terbang, dengan kecepatan penuh, garis hijau samar akhirnya tampak di ujung cakrawala. Itu adalah tepi dataran Mulan. Markis Nanlong memperlambat laju dengan ekspresi lega. "Bagus, kita sudah hampir keluar dari wilayah bahaya." Kultivator bertubuh besar menghela napas panjang. Ya, mereka tidak seharusnya dapat menyusul kita lagi. Namun si Tua Yun tiba-tiba berhenti dengan wajah tegang. "Jangan lengah, ada tokoh kuat di antara prajurit mantra." Han Li merasakan jantungnya berdegup. Sebelum ia sempat bertanya, suara retakan tajam terdengar dari kejauhan. Suara itu semakin keras, semakin dekat. Cahaya putih tampak berkedip di balik garis horizon. Dalam sekejap, sebuah bola cahaya berkecepatan luar biasa melesat menuju mereka. Wajah si Tua Yun seketika memucat. "Celaka! Itu kereta angin roh. Mereka tidak akan mengejar kita, kecuali mereka membawa kultivator Nascent Soul dengan jumlah setara." Wang Tianggu langsung menyapu area di belakang dengan indera spiritualnya. "Ada 5 prajurit mantra, tahap Nascent Soul. Mereka ingin menahan kita hingga bala bantuan datang." Markis Nanlong mengerutkan kening. "Kita tidak boleh ditahan. Semua orang berpencar dan gunakan kemampuan masing-masing untuk melarikan diri." Ia segera mengeluarkan 9 giok perintah, melemparkan 1 pada setiap anggota ekspedisi.
Itu adalah lokasi pertemuan. Kita berkumpul lagi 3 hari dari sekarang. Semoga keberuntungan menyertai kalian. Tanpa menunggu reaksi lain, tubuh Markis Nanlong diselimuti cahaya emas dan melesat pergi. Si Tuayun berubah menjadi kilatan putih dan terbang ke arah berlawanan. Kultivator bertubuh besar menyelimuti tubuhnya dengan api kuning sebelum menghilang ke dalam tanah menggunakan teknik pergerakan unsur bumi. Wanita tua memanggil jepit rambut berbentuk bangau perak yang berubah menjadi bangau raksasa dan membawanya terbang tinggi. Seorang kultivator berwajah dingin menyatu dengan hartanya dan berubah menjadi naga banjir perak yang menyelinap ke dalam awan. Wang Tianggu menggunakan teknik rahasia sekte roh hantu, membawa Wang Chan dan Yan Ruyan terbang jauh sebagai cahaya hitam pekat. Han Li tidak kalah cepat. Sebuah jubah merah tua muncul menutupi tubuhnya. Setelah menentukan arah yang paling aman, ia menuangkan kekuatan spiritual dalam jumlah besar ke dalam jubah itu. Dengan sebuah dengungan halus, jubah merah di tubuh Han Li meledak memancarkan cahaya merah darah. Dalam sekejap, cahaya itu membentuk bola merah yang melesat, menembus udara dengan kecepatan yang tidak kalah dari para kultivator lain. Bahkan dalam kondisi seperti itu, Han Li masih sempat menoleh ke belakang. Di kejauhan, kereta penunggang angin itu mulai menutup jarak. Meskipun masih ada beberapa li di antara mereka, tajamnya indera spiritual Han Li membuatnya mampu melihat kendaraan itu sejelas siang hari. Kereta itu benar-benar aneh. Seluruh tubuhnya berwarna putih, terbuat dari tulang makhluk buas yang tidak ia kenali. Tulang yang memancarkan niat jahat samar. Tidak ada binatang penarik, tidak juga roda. Sebagai gantinya, kereta itu memiliki sepasang sayap kayu berwarna merah gelap, masing-masing sepanjang 20 meter. Sayap itu dipenuhi karakter talisman yang melayang-layang, memancarkan cahaya berwarna pelangi. Beberapa saat kemudian, jarak antara Han Li dan para kultivator lain sudah mencapai 5 li. Ketika kereta putih itu tiba di lokasi tempat kelompok mereka berpencar, benda itu berhenti sejenak. Dalam kilatan cahaya putih, 4 sosok muncul meloncat keluar dari kereta, 3 pria dan 1 wanita. Keempat prajurit mantra itu berdiskusi singkat sebelum mengejar 4 arah yang berbeda. Masing-masing mengejar seorang kultivator Nascent Soul. Beruntung, tak satu pun dari mereka mengejar ke arah Han Li. Han Li menghela napas lega, tetapi detik berikutnya hatinya berguncang hebat. Tidak bagus. Kereta penunggang angin itu mendadak memancarkan cahaya putih, menyilaukan sebelum melesat lurus ke arahnya. Suara letupan tajam menghantam udara, seakan merobek ruang. Han Li mendengus dingin. Tubuhnya kembali memancarkan cahaya menyilaukan, dan kecepatannya meningkat tajam. Jubah merah itu berdengung rendah, seperti binatang buas yang bangkit dari tidur panjang. 2 bola cahaya, 1 merah, 1 putih, melesat melintasi langit gurun, berkejaran dengan jarak sekitar 5 li. Meskipun kereta itu sangat cepat, jubah Han Li benar-benar merupakan harta terbang kelas atas. Untuk waktu singkat, keduanya terjebak dalam kebuntuan kecepatan yang menegangkan. Dengan kecepatan luar biasa, mereka melesat sejauh 50 li, memasuki wilayah dataran Mulan. Han Li yang telah mengeluarkan seluruh kemampuan jubah itu, sempat menoleh ke belakang melalui indera spiritual. Pada saat itu, keterkejutan muncul di wajahnya. Ia sudah mendorong jubah itu hingga batas tertinggi. Namun kereta putih itu tetap mengejarnya, bahkan berhasil menutup setengah jarak. Kereta penunggang angin itu, tanpa ragu, adalah salah satu harta terbang kelas atas yang paling langka. Untuk menghindarinya, Han Li bisa saja memakai gerakan petir atau evasion bayangan darah. Namun sejak mencapai tahap Nascent Soul, ia belum pernah benar-benar menguji kekuatannya melawan kultivator sekelas. Semua musuh sebelumnya jauh lebih lemah. Walau ia percaya pada kekuatan harta dan tekniknya, ia tidak tahu bagaimana posisinya dibandingkan para kultivator Nascent Soul lain. Sekarang, prajurit mantra itu datang tepat menghampirinya. Ini merupakan kesempatan sempurna untuk benar-benar mengukur kekuatannya. Selain itu, ia memang sangat penasaran dengan teknik spiritual para prajurit mantra. Jika ia bisa mengalahkan, atau bahkan membunuh mereka,
itu akan menjadi tambahan pengalaman dan keuntungan besar baginya. Dan jika situasi menjadi terlalu berbahaya, ia masih bisa kabur kapanpun dengan sayap badai petir. Setelah mengambil keputusan, cahaya merah di tubuh Han Li meredup, berganti dengan cahaya biru kehijauan yang meledak keluar dari tubuhnya. Ia berhenti tiba-tiba di tengah udara. Dengan ekspresi sedingin es, ia menatap cahaya putih yang mendekat cepat. Lengan bajunya berkibar sebelum puluhan pedang cahaya biru melesat keluar. Dalam sekejap, mereka membentuk formasi pedang yang padat, tampak megah dan kejam. Ini adalah pertarungan pertamanya melawan kultivator Nasen Soul lain. Han Li tidak berniat meremehkan lawannya. Selain mengeluarkan 72 pedang awan bambu, ia juga melemparkan kantung binatang spiritualnya ke udara. Awan besar berisi kumbang pemakan emas beracun segera muncul, menutupi langit di atasnya. Dengan satu mantra, kawanan kumbang itu berputar sekali sebelum mengerubungi tubuhnya. 2 mantra ditembakkan dari jemarinya, dan kawanan kumbang itu langsung menyatu, membentuk baju zirah hitam keemasan yang berkilat biru samar. Pada saat itu, kereta penunggang angin tiba dan prajurit mantra di dalamnya menyaksikan pemandangan mengejutkan. Kawanan serangga berubah menjadi zirah hidup. Kereta itu segera melambat dan berhenti sekitar 300 meter di hadapannya. Han Li tanpa mengubah ekspresi, memanggil 2 harta lainnya, sebuah keranjang bunga spiritual dan sebuah lonceng perak kecil. Ia melemparkan lonceng itu ke depan. Dalam sekejap, lonceng itu membesar hingga selebar 10 meter dan melesat maju bagaikan gunung yang jatuh dari langit. Pedang-pedang Han Li bergetar renyah. Dalam hitungan napas, 72 pedang itu terbagi menjadi 3 bagian, lalu terurai kembali menjadi 216 pedang cahaya. Mereka berkumpul menjadi gelombang pedang biru sepanjang hampir 300 meter yang meluncur mengejar lonceng perak itu. Lonceng raksasa itu berputar cepat tepat di atas kereta, memancarkan gelombang suara perak yang menyelimuti kendaraan itu dalam badai suara yang menggetarkan bumi. Kereta itu menukik ke depan, menghindari gelombang suara. Cahaya putih melonjak, dan sesosok tubuh manusia muncul dari kendaraan itu, mengambang di atas kereta. Ketika melihat gelombang pedang yang datang seperti badai, sosok itu hanya mengangkat satu tangan. Sebuah penghalang cahaya biru pekat muncul di atas kereta. Gelombang pedang menghantamnya dan meledak, namun penghalang itu tetap tegak. Wajah Han Li menegang. Prajurit mantra itu melantunkan mantra pendek, lalu menyemburkan benang cahaya biru dari mulutnya. Dalam sekejap, benang itu berubah menjadi python raksasa yang menerjang badai pedang Han Li. Cahaya biru dan biru kehijauan bersilangan dalam dentuman, memekakkan telinga. Prajurit mantra itu menepuk kereta di bawahnya. Kereta itu menyusut menjadi miniatur dan disimpan ke dalam kantong penyimpanan. Baru setelah itu ia menatap Han Li. Ia adalah pria tua berusia lebih dari 60 tahun. Wajahnya kurus dan kusam, dengan tato biru membentuk pola aneh di kedua pipinya. Ia mengenakan jubah bordir biru gelap yang bergaya aneh. Yang paling mencolok adalah aura spiritualnya. Kuat, padat, dan berbahaya. Han Li dengan cepat menyadari bahwa pria ini adalah prajurit mantra, tahap Nasen Soul tingkat awal, namun hampir menyentuh tingkat menengah. Penghalang cahaya biru tadi berasal dari mutiara biru seukuran kepalan tangan yang ia genggam. Sementara piton biru itu bukan makhluk hidup, melainkan murni bentuk spiritual murni. Kewaspadaan Han Li meningkat. Keranjang bunga di tangannya mulai berkedip memunculkan cahaya putih. Namun pria tua itu berseru, "Tunggu! Meskipun kemampuanmu besar, bukankah kau terlalu terburu-buru? Bahkan sebelum aku berbicara, kau langsung menyerang." Han Li mengerutkan kening. Antara kultivator dan prajurit mantra, apalagi yang perlu dibicarakan? Meski demikian, ia memerintahkan lonceng peraknya berhenti, sementara menunggu apa yang ingin dikatakan lawan. Pria tua itu tertawa kecil. "Benar, kata-katamu ada benarnya. Namun pada tingkat kita, pertempuran sampai mati tidak selalu perlu. Jika kau menjawab pertanyaanku, aku mungkin akan melepaskanmu." Han Li menyipitkan mata.
Menjawab, "Untuk apa aku menjawab pertanyaanmu? Kenapa bukan kau saja yang menjawab pertanyaanku?" Ekspresi pria tua itu menggelap. "Sepertinya kau menolak niat baikku." Hanli mendengus dan menunjuk ke langit. Seluruh gelombang pedang biru terpusat pada satu titik, membentuk pedang raksasa sepanjang 100 meter. Dalam beberapa tebasan cepat, python biru itu hancur menjadi potongan-potongan energi. Pedang itu kemudian menukik turun, mengoyak penghalang cahaya biru itu menjadi 2 sebelum terjun